Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi musawwiril khalqi wal arham, ghafiriz dzunubi wal asam, qabilit taubati wan nadam, alladzi ja'ala ta'lim wa ta'alum min ahammi ta'alimil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunjina biha min jamil ahwali wal afati wal alam. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh ma'danul ulumi wal irfani wal hikam. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala khairil anam habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nuriz zalam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi min yaumi risalatihi ila yaumi istiham amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa aswaji wa auladihi wa dzurriyyatihi wa jami'i baiti ajma'in. Humma ila jami' ikhwani wal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wassalihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'il 'amilin wal mukhlisin wal musannifin wal mufassirin wa imatil arba'atil mujtahidin wa jami'il mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin wal malaikatil muqarrabin. Ana khususan ila muallif musannif hadzal kitab al imam al alamah Ahmad bin Husain asy-Syair Babi Syuja' wa Syekh Muhammad bin Qasim al-Ghazi, Allah yaghfir lahuma dzunubahuma wa yarhamhuma wa yarja'huma fil jannah lana lahuma wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin muhtaramin yang saya muliakan, saya takdimi para alim, para ulama, para tokoh masyarakat di lingkungan Mushola Darussalam, insyaallah dimuliakan oleh Allah, yang saya takdimi, saya hormati para jamaah sekalian, asatidzah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, wabil khusus untuk GKM Mushola Darussalam, Ustadz Bundi yang pada malam hari ini ada keperluan jadi nggak bisa hadir di tengah-tengah kita. Ada Ustadz Bayu, Ustadz Jati dan yang lain-lain semua yang tidak bisa sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa takdim saya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Alhamdulillah, pertemuan kita udah yang ke-13. Malam ini kita spesial nih, khusus untuk wanita sebenarnya, kaum wanita. Tapi bukan berarti nggak penting ini buat kita. Ini kita punya anak perempuan, punya istri, punya yang bisa, kalau nggak tahu kita tahu ilmunya. Jadi kalau istri kita nggak tahu, kita kasih tahu. Anak kita yang remaja barangkali ada yang tidak tahu, kita kasih tahu. Ini tentang, kita malam ini terkait tentang haid, nifas dan istihadah. Jadi spesial untuk wanita. Baik, seperti biasa kita baca Fatihah sekali lagi. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis ini Allah berikan sehat, afiah, umur yang panjang dan barakah diberikan kita oleh Allah, rezeki yang banyak dan berlimpah, putra-putri yang solih dan solihah. Kapan kita berpulang kepada Allah diberikan kita kematian yang husnul khatimah. Ala hadiniyah wa ala kulliyatin shailah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca kitabnya, saya baca matannya, nanti terjemahnya bisa dilihat itu. Nanti kita bahas bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun fi bayani ahkamil haidi wan nifasi wal istihadati. Tentang hukum-hukum yang terkait dengan haid, nifas, istihadah. Jadi darah yang keluar dari, mohon maaf, kemaluan perempuan itu ada 3. Ada haid, ada nifas, ada istihadah. Konsekuensi hukumnya berbeda-beda. Nah, ini yang perlu diketahui. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala nafanallahu bi wa bi ulumi fid dharain amin. Wa yakhruju, dan keluar, minal farji, dari farji kemaluan seorang wanita, apa salah satu dimain, apa 3 jenis darah. Damul haidi, yang pertama yaitu darah haid, wan nifasi, dan darah nifas, wal istihadati, dan darah istihadah. Jadi darah yang keluar dari kemaluan perempuan itu ada 3 jenis, ada 3 macam. Yang pertama yaitu darah haid, yang kedua darah nifas, yang ketiga darah istihadah. Fal haidu, dan adapun darah haid, al khoriju, yaitu darah yang keluar, fi sinil haidi, di usia haid, wa watis usinina faksara, yaitu darah yang keluar dari perempuan yang berumur 9 tahun ke atas. Tapi kalau sekarang ini kadang-kadang anak-anak kita sekarang, anak-anak kita dulu, kalau kita ingat waktu kecil, anak perempuan itu haid itu rata-rata SMP. Sekarang anak SD itu, nah itu udah pada haid. Ya karena faktor makanan itu berpengaruh. Jadi anak-anak sekarang belum usia 9 tahun itu udah ada yang haid. Kalau memang anak itu menjelang usia 9 tahun kok ada keluar darahnya, kemudian setelah keluar itu berhenti, nah itu berarti memang darah haid. Jadi nggak hanya anak 9 tahun, jadi nanti karena patokannya memang pada waktu itu banyak ke 9 tahun, tapi sekarang di kitab ini juga disebutkan anak-anak yang menjelang 9 tahun, berarti sebelum usia 9 tahun, jika dia melihat ada darah yang keluar, itu juga dihukumi darah haid. Makanya ini ibu-ibu yang punya anak perempuan, yang punya anak-anak remaja, yang punya anak SD udah mulai 9 tahun atau mendekati 9 tahun, harus mulai dikasih pengertian. Karena ini haid itu nanti kalau yang tidak tahu, anak perempuan kita juga bisa stres. Karena yang pertama juga sakit, dan ini juga dia panik kalau dia ada yang ngasih tahu ini darah apa yang keluar. Makanya perlu ilmu, perlu dikasih tahu dari kita punya anak perempuan yang ketika udah mendekati usia 9 tahun itu ya ibunya terutama sesama perempuan. Nah, kayak saya itu kan anak saya 4-4-nya perempuan. Ya saya wanti-wanti ke istri karena udah mulai umurnya udah SMP, udah 9 tahun lebih ya. Tapi ya, ketika ini jangan, biar nggak kaget Bu, dikasih tahu anaknya nanti gini-gini, kamu sebagai manusia wanita normal sudah fitrah, kamu setiap bulan dapat tamu istimewa, harus dikasih tahu. Karena kalau nggak dikasih tahu bahaya juga, secara psikologis kaget anak-anak juga. Makanya kita yang punya anak perempuan ya ketika mendekati 9 tahun dikasih tahu lah. Jadi nanti itu merupakan kodrat alamiah wanita ya kan mengalami haid. Darah yang keluar dari kemaluan perempuan ada 3. Yang pertama itu haid, yang itu darah yang keluar di anak usia 9 tahun ke atas. Min farjil mar'ati ala sabili sihah, dalam keadaan dia sehat walafiat kok darah itu keluar. Jadi kalau dalam keadaan sakit bisa jadi kemungkinan bukan darah haid. Kalau darah sakit, orang sakit, nah nanti namanya darah istihadah ada. Jadi dalam keadaan dia itu sehat kok keluar darah, usianya sudah mendekati 9 tahun, nah itu darah haid. Nanti dikatakan jadi darah yang keluar dari kemaluan perempuan dalam keadaan dia sehat dan umurnya dia sudah 9 tahun ke atas atau mendekati 9. Lalilati, bukan karena penyakit, balil jibilati, tetapi karena alamiah atau kodrat wanita. Min ghairi sababil wiladati, bukan karena sebab melahirkan. Kalau nanti melahirkan namanya darah nifas, kalau nanti disebabkan oleh melahirkan. Itu kalau bukan karena melahirkan, bukan karena penyakit kok dia keluar darah, nah, dalam keadaan sehat, itu berarti pasti darah haid. Nah ini. Nah terus
Walaunuhu, dan adapun warnanya darah haid itu aswadu, kehitam-hitaman, muhtadamun, dan menyala, warnanya merah menyala. Muhtadamun ay istaddat humratuhu, dalam kitab ini merah, darahnya merah tapi hitam kemerah-merahan. Lazaun, dan dirasakan panas darahnya. Jadi mungkin perempuan yang tahu ya. Nah, nanti kalau udah jadi perempuan dewasa ya pasti dia bisa membedakan, karena darah haid pasti berbeda dengan darah yang lain. Kalau darah yang lain, misalkan darah penyakit, istighadah itu beda, warnanya juga beda. Kalau istighadah mungkin warnanya warna darah segar, nah, tetapi atau yang lain, tapi pasti beda. Kalau yang perempuan pasti tahu. Jadi emang itu darah haid. Wan nifasu, dan adapun darah nifas, langsung kita percepat sedikit. Jadi darah haid itu darah yang keluar tadi dari kemaluan perempuan yang sudah berusia 9 tahun ke atas atau mendekati 9 tahun dalam keadaan dia sehat, bukan karena sebab tertentu melahirkan atau yang lain. Jadi memang sehat, ya nggak sehari-hari sehat apa kok keluar darahnya, itu namanya darah haid. Nanti konsekuensi hukumnya dijelaskan di belakang. Bedanya darah haid itu. Terus darah nifas apa kalau darah nifas? Wan nifasu, dan adapun yang dinamakan nifas, darah nifas, al khariju, itu adalah darah yang keluar akibal wiladati, setelah melahirkan. Jadi kalau orang habis melahirkan itu pasti keluar darah. Orang melahirkan itu kan keluar darah, setelah melahirkan juga pasti masih keluar darah. Itu namanya darah nifas. Nanti hukumnya juga nanti beda, ada ketentuan hukumnya. Sama dengan nanti nifas sama haid itu ketentuan hukumnya sama. Jadi darah yang keluar setelah melahirkan disebut darah nifas. Nah, kalau darah sebelum melahirkan atau pas mau melahirkan itu ya bukan darah nifas. Jadi namanya darah nifas itu adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Wal istihadatu, dan darah yang ketiga, tadi kan ada 3 jenis darah, haid, nifas, yang terakhir istihadah. Wal istihadatu, dan darah istihadah. Wa ada darah istihadah adalah al khariju fi qari ayamil haidi wan nifas, yaitu darah yang keluar di luar hari-hari haid dan di luar hari-hari nifas. Bukan waktu-waktunya haid kok ada darah, bukan habis melahirkan kok keluar darah, kok nggak jelas ini tahu darah ada aja keluar di luar hari-hari. Kalau haid itu kan teratur, tanggalnya teratur, lamanya juga biasanya nanti teratur, disebutkan kalau orang haidnya teratur itu pasti sama biasanya. Nah, nanti kan waktunya ditentukan kalau darah haid itu berapa sampai berapa, nanti setelah ini nanti disebutkan. Jadi darah ada 3 tadi, haid, nifas, istihadah. Istihadah itu darah yang keluar di luar waktu-waktu haid dan di luar waktu-waktu nifas. Nifas itu habis melahirkan. Jadi itu. Wa aqallul haidi, dan adapun paling sedikitnya haid, paling pendeknya waktu haid itu berapa? Yaumun wa lailatun. Jadi setiap orang itu masa haidnya berbeda-beda. Yang paling sedikit itu sehari semalam udah kelar. Ada perempuan haidnya cuman sehari semalam doang, berarti waktu sucinya dia panjang. Kalau darah haidnya cuma sehari semalam, berarti dia waktu sucinya 29 hari. Kalau bulannya 30, kalau bulannya 29 ada waktu sucinya menjadi 28 hari. Jadi semakin sedikit waktu haid, semakin banyak waktu sucinya, karena waktu suci tidak ada batasnya. Jadi semakin, kalau orang nggak punya haid, nggak pernah haid, waktu sucinya terus. Kayak kemarin kita sebutkan Sayyidatina Fatimah Zahra, atau orang yang sudah menopause yang nggak haid lagi, ya kan? Berarti dia waktu sucinya ya udah waktu suci terus, dia nggak punya udah nggak keluar haidnya. Jadi itu paling sedikit. Nanti kalau kita punya anak perempuan, kalau dia haid baru sehari semalam, kok udah nggak keluar lagi, diperhatiin, dilihat sehari 2 hari nggak keluar lagi, udah bersih, berarti memang waktu haidnya sehari semalam. Tapi ini jarang ya. Jarang, tapi ada. Mengapa ini ada disebutkan? Karena juga ada juga orang yang haidnya sebentar, sehari semalam keluar, dari semalam udah beres bersih, ada. Makanya disebut wa aqallul haidi. Kalau sudah sehari semalam kok nggak keluar lagi, hari 2 ketiga nggak keluar lagi, ya udah mandi, terus mandi janabah, terus ya sholat. Kalau puasa ya puasa. Jadi itu wa aqallul haidi yaumun wa lailatun, ay arbaun wa isruna sa'atan, 24 jam. Wa aksaruhu, dan adapun paling lama, paling banyaknya masa haid, paling lamanya masa haid, khamsata asyara yauman, itu 15 hari. Jadi ingat,
Anak kita, istri kita dikasih tahu kalau haid kok udah 15 hari kok masih keluar darah, maka setelah 15 hari itu berarti bukan darah haid, itu darah istihadah, mungkin dalam keadaan gak sehat. Jadi harus tetap mandi, tetap terus sholat. Jadi kalau sudah 15 hari masih keluar darahnya, itu berarti yang sisa setelah 15 hari, hari 16, 17 itu berarti bukan darah haid. Karena waktu haid yang paling lama itu 2 minggu atau 15 hari. Ini penting, ini pengetahuan dasar kita sebagai suami atau sebagai ayah dari anak-anak yang punya anak perempuan itu. Jadi paling banyak itu hanya itu 15 hari. Di luar itu fa in zada 'alaiha fa wa istihadah. Di luar itu, kalau di luar itu yang lebih dari itu 16 hari ke atas itu disebutnya darah istihadah, darah penyakit. Wajib tetap sholat, mandi terus sholat. Wa ghalibu, dan umumnya kebanyakan lumrahnya orang haid situn au sab'un, yaitu 6 atau 7 hari. Paling banyak rata-rata kebanyakan orang haid itu perempuan itu kalau normal ya 6 sampai 7 hari. Maka setelah 6 sampai 7 hari masih keluar ya ditunggu dulu, kalau masih keluar sampai 15 hari nunggunya. Jadi kalau seandainya setelah hari ke-6 atau hari ke-7, hari ke-8 oh masih ada dikit-dikit, oh hari 9 masih ada dikit-dikit, itu masih darah haid kalau sampai 15 hari. Tapi kalau masih udah 15 hari kok masih keluar, nah sisa setelah 15 hari itu hari yang ke-16, 17 itu bukan darah haid. Ini yang penting. Jadi wa aksaruhu wa ghalibu itu situn au sab'un, jadi 6 hari atau 7 hari. Itu yang terkait dengan darah haid. Jadi karena kalau udah lewat dari itu darah istihadah, pernah itu ada namanya di depan Nabi itu nama salah seorang sahabat Fatimah binti Abi Hubes, itu dia itu wanita yang apa namanya, kalau keluar darah mulu, jadi dia tuh wanita yang suka mengeluarkan darah istihadah, penyakitan. Dia suatu hari berkata kepada Nabi, ya Rasul, saya itu wanita yang sering mengeluarkan darah istihadah, bagaimana hukumnya ya Rasul? Lalu Nabi menjawab, idza kana damul hidati fa innahu aswadu yurafu fa idza kana zalika famsiki anis sholat. Jadi darah haid itu gampang kok ditandai, warnanya hitam, gampang dikenali oleh kaum perempuan. Jika waktu haid itu tiba, maka famsiki anis sholat, tinggalkan sholat. Fa idza kana al-akharu fatawad, tetapi jika bukan darah haid maka segeralah berwudu dan sholatlah. Fa inna ma huwa irqun, maka sungguhnya yang itu adalah pendarahan, artinya darah penyakit. Jadi itu dasarnya adalah hadis Fatimah binti Abi Hubes. Jadi kalau di luar waktu-waktu haid ada darah dari skandal lebih dari yang tadi 15 hari, berarti kita ya mandi terus sholat. Jadi itu tentang haid. Ada yang ditanyakan dulu tentang haid sebelum beralih ke nifas? Enggak, langsung dulu ya, kita baca dulu nanti baru pertanyaan di belakang ya. Wa kalau nifas, sekarang beralih ke nifas. Nifas tadi apa? Nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan. Wa kalau nifas tidak ada pun paling sedikitnya nifas, waktu paling minim dalam nifas itu lahdhatun, itu hanya sebentar. Jadi ada wanita tertentu yang setelah melahirkan ya udah langsung kering, ada. Diakui ini disebutkan dalam tapi nggak banyak. Jadi ada habis melahirkan langsung kering, sebentar doang, sehari 2 hari kering. Nah kalau memang langsung kering udah bersih ya mandi sholat habis itu. Nah, karena ada memang, tapi ya jarang. Nah itu jadi nifas itu paling sedikit sebentar. Wa aksaruhu, paling lamanya orang nifas itu berapa? Situna yauman. Ini paling lama nih nifas itu 60 hari. 60 hari. Wa ghalibu arba'una yaman, yang paling banyak atau lumrahnya umumnya itu 40 hari. Jadi kalau nifas itu ada yang sebentar habis melahirkan langsung kering, gak ngeluarin darah, ya kalau udah begitu ya dia mandi. Nah, tapi kan orang habis melahirkan, tapi kalau melahirkan dengan cara yang normal itu memang kalau ada yang ini, kalau emang dia langsung berhenti, karena orang normal kan
melahirkannya kan nggak paling 5 hari seminggu dah pulih. Nah, kalau dia nggak keluarin darah lagi ya emang mandi nanti. Tapi kalau orang sesar biarpun nggak ini malah berbahaya yang orang sesar. Kenapa? Bekas operasi maka dia otomatis nipasnya biarpun nggak apa kan operasi dia kan operasi sesar apa nggak punya nipas dia tetap nipas ya karena ada mengeluarkan sesuatu dari sebenarnya bayi itu wiladah biarpun keluarnya dengan jalan yang berbeda ya dilihat aja diperkirakan. Apalagi kalau dia habis operasi kan malah berisiko kan orang operasi sesar itu sampai waktu berapa lama nggak boleh ngangkat berat-berat nggak boleh terlalu ini malah dia terlalu berisiko. Sebenarnya melahirkan yang paling bagus kalau kita dalam kondisi sehat umurnya masih muda itu bagusnya normal. Saya ingat banget ketika ibu istri saya itu lahir kembar itu normal itu yang satu dirawat lama sampai di Hermina. Saya bayangin seandainya istri saya itu nggak lahirnya normal habis ngelahir 5 hari kita udah ajak mundar mandir ke Jatinegara ngurusin yang satunya dalam posisi naik motor coba bayangin habis ngelahirin 5 hari ya itu. Tapi alhamdulillah kalau lahir normal itu ya seperti itu lebih sehat sebenarnya. Jadi makanya masa nipas itu kalau melahir secara normal kok ada dia langsung berhenti pendarahan berarti memang habis masa nipas. Tapi umumnya orang nipas itu waktunya sampai 40 hari paling banyak itu sampai 60 hari karena itu juga terjadi di masa Nabi. Jadi ada hadis itu riwayat Ummu Salamah. Jadi Ummu Salamah mengatakan kanatin nufasa'u tajrisu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam arba'ina yauman. Jadi orang-orang yang nifas itu berdiam diri, nggak boleh sholat, nggak boleh ini maksudnya itu selama 40 hari. Karena pada masa Nabi ya seperti itu. Jadi kebanyakan memang umumnya ya, nifas itu ya 40 hari. Jadi itu patokannya kalau nifas paling sedikit nggak ada ukuran sebentar ada sehari 2 hari ada atau malah bahkan barang habis melahirkan ada yang beberapa tetes sedang udah lusuh kering ada. Nah, itu yang gitu ya selesai berarti nifasnya. Kalau mau udah nggak keluar sama kali ya mandi ya wajib sholat yang melahirkan normal itu. Terus yang paling banyak tadi 60 karena ada juga kejadian ya 60. Terus yang umumnya itu 40 hari. Kita sekarang lanjut lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqallut tuhri ini kembali kepada masa suci terutama di antara yang orang yang haid. Wa aqallut tuhri dan adapun lamanya paling sedikitnya masa suci bainal haidota ini di antara 2 haid khamsata asyara yauman. Itu 15 hari. Maksudnya apa? Ya karena kalau haidnya itu 15 hari berarti masa sucinya 15 hari. Kan tadi disampaikan disebut di depan bahwa masa haid terpanjang adalah 15 hari. Kok ada orang yang biasa haidnya itu 15 hari berarti dia sebulan masa sucinya cuma 15 hari dan itu masa suci paling sedikit. Mengapa? Ada habis dimakan waktu haidnya. Jadi semakin sedikit orang masa haidnya berarti masa sucinya semakin panjang. Kalau masa haidnya semakin panjang 15 hari berarti waktu sucinya dia paling sedikit ya karena cuma waktu sucinya dalam sebulan cuma 15 hari. Kalau waktu haidnya 3 hari doang berarti masa sucinya 27 hari. Kalau masa haidnya 4 hari berarti masa sucinya 26 hari. Kalau haidnya 5 hari berarti masa sucinya 25 hari. Jadi masa suci seorang perempuan itu mengikuti masa haidnya, tergantung masa haidnya. Makanya jadi paling sedikitnya masa suci ya 15 hari. Berarti jika perempuan itu haidnya berarti dia 15 hari. Jadi begitu. Wala hadda li aksari dan tidak ada batasan untuk paling banyaknya masa suci. Karena apa? Tergantung tadi masa haidnya. Gak ada ukuran ketentuan tentang masa suci yang seorang perempuan, tergantung masa haidnya. Kalau haidnya sehari doang ya berarti masa sucinya 29 hari berarti panjang. Semakin sedikit masa haidnya semakin panjang masa sucinya, semakin panjang masa haidnya semakin sedikit masa sucinya. Jadi itu ketentuannya. Wa aqallu tadi udah nih, wa aqallu zamanin tahidu fil maratisin. Jadi usia paling sedikit minimal perempuan itu mengalami haid itu usia 9
tahun tadi sudah disebutkan menentukan komariah. Bahkan juga ketika ada seorang perempuan di dalamnya faloroat qabla tamamis tis'i bisa manjadikun haid, jika seorang perempuan gadis belum 9 tahun dia melihat ada darah keluar, ya menjelang 9 tahun itu tetap dianggap darah haid. Sekarang kita masuk waqalul hamli, dan ada pun masa sedikit, paling sedikit masa kehamilan bagi perempuan itu sitatu asyurin, itu 6 bulan. Tapi ini ya termasuk kalau lahir kehamilan kalau 6 bulan doang berarti lahirnya prematur, ya udah lengkap, tapi itu masih dihitung masa sedikit melahirkan, karena ya 6 bulan itu sudah bisa hidup sebenarnya, karena kalau udah 4 bulan udah lengkap kan. 6 bulan tapi ya namanya 6 bulan ya prematur, ya biasanya kalau bayi 6 bulan itu ya perlu penanganan khusus, jadi inkubator. Kadang apa? Karena ya menurut pengalaman pada perawat istri saya kan perawat ya, kalau anak prematur itu yang paling sering dipantau itu apa? Mengapa harus dipasang inkubator, dikasih oksigen? Karena anak kecil prematur yang paling sering dia lupa lakukan itu apa? Bernapas. Itu bener. Kalau bayi prematur lupa, sering lupa itu bernapas, murah lupa dia itu. Ya emang belum waktu yang belum udah lengkap, tapi makanya itu disebut paling kecil masa kehamilan itu paling sedikit ya 6 bulan, karena banyak kejadian 6 bulan itu udah melahirkan, 6 bulan 7 bulan tuh ada yang melahirkan, tapi itu biasanya perlu penanganan yang apa ya, karena itu ya kayak 6 bulan seberapa sih gedenya, kalau inget kalau kayak tikus gitu ya kan kecil. Saya ingat waktu ponakan saya tuh kembar lahir itu, yang satu perempuan langsung meninggal, itu waktu ini masih ayit kayak bayi kita tuh, kalau baru lahir kan ya ayit gitu kan, masih lembut, masih kayak gimana itu, apalagi 6 bulan gitu kan, masih ayit banget. Jadi ya kayak apa itu, makanya itu, tapi itu sebenarnya dihitung sebagai masa kehamilan seseorang itu yang bisa melahirkan secara ini, bayinya sudah sempurna, itu dalam hitungan fikih itu 6 bulan. Itu paling sedikitnya apa namanya masa kehamilan. Wa aksaru, dan adapun paling lamanya masa kehamilan arba'u sinina, itu 4 tahun. Tapi ya ngeri juga kalau, tapi ini kejadian. Mengapa fikih itu menggunakan patokan 4 tahun? Ya karena nyata Imam Syafi'i itu hamil dalam kandungan ibunya itu, Imam Syafi'i itu lahir dia dalam kandungan, ada dalam kandungan itu 4 tahun. Ya kalau zaman sekarang kan, zaman ini anak udah 9 bulan nggak lahir udah langsung di USG macam-macam, nanti ketubannya kering malah bahaya makan ini kan, malah jadi racun. Tapi Imam Syafi'i sampai 4 bulan. Bukan Imam Syafi'i, Imam Malik 3 tahun. Jadi itu luar biasanya imam, 2 imam yang madzhabnya banyak dianut oleh umat Islam di dunia, dari bayinya udah istimewa. Jadi imam kata kalau kita bayi 4 tahun aja, anak 4 tahun udah lari-lari ya kan, usia 4 tahun kan udah lari. Dan Imam Syafi'i itu di kandungan itu banyak riwayat menyebutkan 4 tahun. Kalau Imam Malik 3 tahun, maka beliau berpatokan ketika menyebutkan ini kan fikih menurut madzhab Imam Syafi'i, maka beliau menentukan masa paling lama kehamilan itu 4 tahun. Ya dia berkaca pada dirinya sendiri, memang dia 4 tahun, Imam Malik 3 tahun. Tapi kalau zaman sekarang kan ya repot kan ya. Tapi zaman dulu kan belum ada yang mungkin kayak sekarang USG, sesar apa, udah umur udah ngandung nggak keluar, tapi kok ya sehat-sehat aja, ditunggu sampai 4 tahun baru keluar. Kalau zaman sekarang kan ya kita udah, dokter juga kita udah 9 bulan kan nggak keluar kan udah tindakan kan kalau sekarang ya, karena banyak pertimbangan. Tapi itu Imam Syafi'i, jadi maka beliau dalam fikih itu mengambil ketentuan itu paling banyak apa namanya masa kehamilan itu lamanya sampai 4 tahun, karena itu kejadian dengan beliau sendiri. Terus apa paling sedikit, paling umumnya masa kehamilan itu ya seperti wajar itu kita seperti anak istri kita tis'atu asyurin, itu 9 bulan. Nah ini terus kita mulai masuk kepada yang berat. Kalau tadi kan ada darah, ada haid, ada nifas, ada istihadah. Nah, konsekuensi hukumnya bagaimana? Nah, kita mulai masuk ke situ. Wayahrumu dan haram. Wayahrumu dan haram. Bila haidi sebab haid wan nifasi dan nifas apa sama niatu asya. Apa 8 hal. Jadi kalau wanita sedang haid, sedang nifas,
itu haram melakukan 8 hal. Ini yang perlu diperhatikan. Jadi nggak boleh pas haid atau pas nifas melakukan 8 hal. Yang pertama apa yang nggak boleh dikerjakan di waktu haid? As-sholatu. Kita waktu haid, waktu sholat nggak boleh mengerjakan, waktu nifas nggak boleh mengerjakan sholat, baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah. Nanti kalau kita sebagai suami, ya mungkin kalau istrinya lagi senang-senangnya sholat sunnah, haid mau sholat sunnah, jangan, tetap nggak boleh. Jadi haid itu nggak boleh kita melakukan sholat itu, biarpun itu sholat sunnah. Yang nggak boleh lagi apa? Wasani as-saumu, puasa nggak boleh. Bahkan tadi sholat sunnah nggak boleh, sholat wajib nggak boleh, bahkan sujud syukur, sujud tilawah itu kalau menurut kitab ini nggak boleh. Sujud tilawah itu apa sih? Kalau kita mendengar dalam bacaan Al-Quran yang memerintahkan untuk sujud, fasjud waqtarib, misalkan kayak dalam surat Al-Alaq gitu. Kalau kita kan mendengar bacaan gitu kan sujud, walillahi yasjudun, kita suruh dengan kata-kata sujud, kita disunahkan untuk sujud langsung baca sujud. Nah itu baca tasbih biasa boleh, subhanallah, subhana rabbil azim boleh, namanya sujud apa namanya, itu namanya sujud tilawah. Kalau mendengar ada dalam Al-Quran itu ada berapa, ada sekitar 16 atau berapa tempat yang kita mendengar ayat itu kita melaksanakan sujud. Nah, itu namanya sujud tilawah. Kalau sujud syukur ya kita sujud karena mendapatkan nikmat dengan kabar gembira atau mendapatkan apa, kita sedang kita sujud langsung sujud seketika tanpa berwudu, itu namanya sujud syukur. Nah itu kalau orang haid juga orang nifas kalau menurut kitab ini nggak boleh, karena dengan sujud itu kan menyebut apa beribadah, termasuk bagian dari ibadah sujud syukur sama sujud tilawah itu, maka tidak boleh kalau menurut kitab ini. Tadi yang nggak boleh juga tadi apa, berpuasa. Nah itu nggak boleh kalau istri kita sedang haid, nggak boleh, baik puasa wajib maupun puasa sunnah. Wasali qiraatil Quran, nggak boleh membaca Al-Quran. Nggak boleh membaca Al-Quran dalam arti kita membaca dengan memegang mushaf. Nggak boleh membaca Al-Quran, memegang mushaf itu nggak boleh. Nah tapi kalau yang membaca Al-Quran melalui HP itu juga para ulama berbeda pendapat. Menurut sebagian mayoritas tetap nggak boleh, kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu. Nah, itu karena kalau HP kan bukan HP-nya itu bukan jadi Al-Quran, bukan, karena membaca Al-Quran ketika haid itu nggak boleh sebagian menurut pendapat yang paling kuat. Tapi dalam kondisi tertentu, misalkan kita perempuan yang tahfidz misalkan, kan kalau menghafal Al-Quran itu kalau nggak baca sehari 3 hari itu udah lupa kalau mau menghafal itu. Maka kalau orang tahfidz itu kan harus mulazamah terus, murojaahnya terus diulang-ulang terus itu kan. Nah itu kan kalau dia menunggu masa haid, misalkan 15 hari ya, masyarakatnya panjang ya lupa semua. Nah itu boleh menurut mazhab Maliki, boleh membaca Al-Quran, tapi dengan syarat tidak menyentuh mushaf, bisa melalui HP atau yang lain itu boleh kalau menurut mazhab Maliki. Jadi malah menurut mazhab Maliki agak ini boleh juga dengan ini ngambil Al-Quran dengan dipakai tisu untuk darurat. Nah itu boleh menurut mazhab Maliki. Jadi misalkan ya dibuka pakai tangannya, pakai sarung tangan atau apa yang nggak langsung bersentuhan, itu malah itu Maliki pasti boleh, dengan syarat apa, darah haidnya memang sedang mengalir. Tapi kalau udah berhenti nggak boleh malah. Nah, jadi malah boleh kalau sedang mengalir karena kebutuhannya, karena ada kebutuhan kayak tadi misalkan memang tahfidz macam-macam, tapi untuk jaga-jaga karena Al-Quran itu takziman yang hanya boleh disentuh dalam mushaf atau disentuh dalam keadaan suci, maka mayoritas ulama tidak membolehkan. Tapi dalam kondisi yang darurat kayak tadi, memang dia seorang hafidhoh, berusaha menjadi hafidhoh, kalau dia tidak membaca Al-Quran itu hafalannya akan sulit, akan hilang hafalannya karena 15 hari lebih misalkan haidnya atau seminggu lebih, itu kita tidak, kalau menghafal Al-Quran itu kalau nggak baca 3 hari aja udah sering lupa, 2 hari 3 hari nggak kita sering baca gitu akan sering lupa. Nah itu boleh dalam kalau menurut mazhab Maliki. Jadi nggak boleh itu membaca Al-Quran, itu nggak boleh ketika haid. Jadi kadang-kadang kan gitu ya, sekarang HP itu kan
Quran di aplikasi HP itu kan. Jadi itu memudahkan memang sebenarnya. Di satu sisi yaitu untuk menjaga kita nggak perlu menyentuh mushaf. Tapi kalau menurut mayoritas ulama tetap nggak boleh. Tapi kalau menurut karena apa, dia mengambil keumuman hadis bahwa gini, orang semacam itu kan membaca dengan yang lewat itu kan disamakan dengan seperti orang mendengar Al-Quran. Dia orang mendengar Al-Quran, bacaan Al-Quran dia mengikuti, tapi dia dalam tidak menyentuh Al-Quran. Itu karena pada masa Nabi juga begitu kan pernah. Jadi kalau Nabi itu Nabi itu orang yang romantis ya sama istrinya itu. Nabi itu sering gitu kan kalau sama istrinya itu, beliau itu tiduran di pangkuan istri beliau gitu kan. Nah itu kan sering tuh Nabi orangnya selalu membaca Al-Quran itu dalam setiap saat dan kesempatan. Nah misalkan ketika beliau lagi di rumah istrinya dan istrinya haid tuh Nabi biasa. Nabi itu tiduran di pangkuan istrinya, beliau baca Al-Quran sementara istrinya itu sedang haid. Berarti kan otomatis istrinya dengar bacaan. Nah, itu makanya ulama yang mengkiaskan ini, yang beredar hadis ini yang membolehkan tadi asal tidak menyentuh. Nah, itu mengkiaskan dengan ini karena itu Nabi dalam hadis itu disebutkan bahwa Nabi itu ketika bersama istrinya beliau membaca Al-Quran sementara istrinya dalam keadaan haid. Itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Maimunah, salah satu istri Nabi, begitu kebiasaan Nabi. Karena Rasulullah yadau ra'sahu fi hijri ihdana fayatul Quran wa ya haidun wa taqumu ihdana bil khumratil. Bahkan Nabi kadang gitu. Nanti yang termasuk gak boleh ketika haid adalah perempuan itu berdiam diri di masjid atau musola dalam waktu yang lama. Nah kalau lewat doang juga boleh. Ya itu maka ada dalilnya juga. Lewat doang atau ada keperluan ya boleh masuk. Karena kalau zaman dulu kan dibayangin, nah belum ada namanya, mohon maaf kayak sekarang pembalut itu kan, ketika takut dikhawatirkan yukhafu talwisuhu, jadi dikhawatirkan netes di tempat ini. Nah kalau zaman sekarang kan ada banyak, ya malah berarti kalau ada keperluan ya, karena pernah masa Nabi pernah Aisyah itu dimintain tolong sama Nabi. Jadi sama Nabi, Aisyah tolong ke masjid ambilin aku sejadah, kata Rasulullah. Ini dalam hadis riwayat Aisyah. Lalu Aisyah berkata, ya Rasulullah, ini haid Rasulullah, saya lagi haid, lagi dapat, masa saya ke masjid? Nah gitu kan kata Aisyah. Jawaban Nabi apa? Inna haidotaka laysat fiyadik. Yang haid itu kan tanganmu kan enggak haid, kata Nabi, bahasanya gitu. Berarti yang haid kan tanganmu kan untuk ngambil mukena atau bersejadah di masjid kan tanganmu. Jadi enggak, tanganmu kan itu bukan haid, tanganmu enggak apa-apa. Jadi itu dijadikan alasan tadi wanita boleh asal tidak berdiam diri. Jadi kayak orang junub juga tuh, nggak boleh orang junub berdiam diri lama di dalam masjid atau musola. Kalau lewat doang atau sebentar untuk satu keperluan boleh, tapi nggak boleh di dalam berlama-lama di dalam ini. Jadi itu hadisnya umum. Jadi menggunakan itu adalah ada hadis Nabi, tapi hadis ini masih diperselisihkan. Ada yang menyatakan dhaif, ada yang menyatakan ya dikuatkan oleh dalil yang lain. Jadi layak ra'ul junub walal haidu syai'un minal Quran. Tadi yang tidak boleh nggak termasuk tadi membaca Al-Quran dalam keadaan haid nggak boleh, itu menggunakan hadis ini. Tapi tadi juga yang menyatakan boleh juga tadi patokannya Nabi pernah sering gitu kan, kalau istrinya haid beliau tiduran di pangkuan istrinya sambil membaca Al-Quran. Jadi ini yang nggak boleh, orang haid mengerjakan sholat, baik sholat fardu, sholat sunnah, berpuasa, sholat puasa fardu, puasa sunnah. Nah kali ini yang penting ketika haid ini, kalau yang puasa disuruh qadha, mengganti yang sebanyak ditinggalkan saat haid. Tapi kalau sholat tidak usah diganti. Nah itu seperti yang dipraktekkan oleh Nabi. Jadi kalau puasa diperintahkan oleh Nabi. Jadi kalau kita haid pas dalam keadaan berpuasa, misalkan Ramadan, nah itu kita wajib mengganti puasa sebanyak yang ditinggalkan. Tapi kalau tentang sholatnya nggak usah diqadha. Ini nanti jangan sampai salah ya istri-istri kita. Jadi yang wajib diqadha itu ketika kita haid hanya puasa, sholatnya nggak ada dasarnya hadis juga riwayat Mu'adzah. Jadi ada seorang perempuan itu ceritanya bertanya kepada Aisyah, ya Aisyah atajzi ihdana sholataha idza tarat. Wahai Aisyah, apakah kami wajib mengganti atau mengqadha sholat-sholat kami ketika kami sudah selesai dari haid? Kemudian Aisyah balik bertanya, hurriyatun anti, apakah ente udah bersih, ente sudah bersih
kunna nahidu man nabi fala ya'muru nabi. Jadi kemudian Aisyah menjelaskan, saya waktu masih bersama Nabi ketika saya haid, Fanu maru biqadha'i isam, saya hanya diperintahkan, kami kaum perempuan para istri Nabi hanya diperintahkan untuk mengqadha puasa, wala tu'maru biqadha'i shalah, dan kami wala nu'maru biqadha'i shalah, dan kami tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Ini dasarnya adalah hadis riwayat Mu'adzah. Jadi muttafaqun alaih, hadisnya sahih Bukhari Muslim. Jadi itu yang perlu dipahami. Jadi yang tadi tidak boleh kalau kita sedang haid. Jadi apa namanya, yang pertama sholat, terus puasa, terus membaca Al-Quran, terus wa masul mushafi wa hamlu, nggak boleh menyentuh Al-Quran, dan juga apa namanya membawa Al-Quran. Jadi nggak boleh juga membaca, nggak boleh menyentuh, nggak boleh. Apa, kenapa? Ini ta'ziman li kitabillah, karena dalam Al-Quran kan ya masuhu ilal mutahharu. Jadi kalau kitab Al-Quran kalau kita perlakukan seperti buku biasa yang nggak ada suci-sucinya, karena itu ketentuan dari Allah, ya kita ikutin perempuan. Jadi kalau menyentuh Al-Quran ya dalam keadaan suci lah, ya masuhu ilal mutahharun. Kita yang laki-laki juga begitu kan, kalau menyentuh Al-Quran harus berwudu terlebih dulu, karena tuntunannya memang seperti itu. Tapi kalau anak kecil yang lagi belajar Iqra gitu, atau belajar juz amma, padanya Al-Quran, itu boleh kalau sedang belajar. Saya kiaskan namanya tadi tahfidz, tadi boleh menurut para ulama. Jadi itu, jadi yang nggak boleh menyentuh Al-Quran, membaca Al-Quran, membawa Al-Quran. Terus nggak boleh lagi tawaf, baik tawaf fardu maupun sholat tawaf sunnah nggak boleh. Kalau haid itu kita tawaf fardu berarti rukun haji, kalau tawaf biasa berarti tawaf biasa ketika kita umroh. Jadi itu apa namanya nggak boleh. Terus nggak boleh lagi apa, ketika perempuan sedang haid, yang ketujuh yang nggak boleh al-wat'u. Ini yang paling fatal ini. Jadi nggak boleh perempuan ketika kita sedang istri kita sedang berhalangan, terus kita berhubungan suami istri, itu dilarang. Bahkan itu ada apa namanya, ada dendanya itu. Bahkan kita kalau bukan puasa sih enggak, tapi ada dendanya. Diutamakan itu kalau kita terlanjur mengatakan itu, karena itu apa namanya larangan, kita dianjurkan untuk bersedekah dengan apa namanya binisfi dinar, dengan setengah dinar. Jadi itu, jadi memang ini larangan. Dalam Al-Qur'annya juga disebutkan yas'alunaka anil mahid, itu kan itu qul huwa adza. Jadi suruh kita kalau istri kita sedang haid, itu namanya haid itu kotor, maka kita harus menghindari. Wa yas'alunaka anil mahid qul huwa adza fatazilun nisa fil mahidi wala taqrabuna hatta yatahur. Jadi nggak boleh, dekat aja nggak boleh, apalagi melakukan hubungan suami istri. Tapi ini godaannya berat, apalagi untuk pengantin baru itu kan. Nah itu yang penting itu. Nah, karena ya setan kan begitu. Jadi kalau apa dikasih sensasi, penasaran, jadi malah masa haid. Tapi ada orang yang begitu. Jadi haid itu, jadi makanya harus ini hati-hati. Larangannya tegas soalnya dalam Al-Quran nggak boleh, dalam apa namanya hadis juga nggak boleh. Tapi bukan keseluruhan, tapi di luar ini ya apa ada ketentuan. Jadi kalau ayat Al-Qurannya kan malah tegas, kalau istri kita sedang haid ya jangan didekatin. Tapi kalau dalam hadis ini ternyata terkait, kalau yang melakukannya itu bukan di kemaluannya, misalkan mohon maaf karena ini bahasa hukum yang saya sampaikan, kalau bersenang-senang di antara pusar sama lutut, nah di antara pusar sama lutut bagian atas misalkan, itu malah sebagian lama ada yang membolehkan. Itu berdasarkan hadis Abdullah bin Sa'ad. Jadi misalkan ya kita misalkan ini namanya kita suka dinas jauh, jarang ketemu istri, nah pas nyampe rumah istri dapat tamu, nah itu kan repot juga. Namanya udah lama nggak kumpul istri, nggak ketemu istri, kemudian nyampe rumah kebetulan istri sedang mendapatkan tamunya haid. Nah ini gimana? Sementara bahaya juga, namanya kebutuhan itu kan biologis. Nah itu kan kadang-kadang nggak bisa di ini. Nah itu boleh kalau sebagian ulama, tapi dengan catatan harus di luar itu, di area yang aman, di luar ini, antara ini sama ini, dan antara pusar sampai lutut mah bainas surah warubat. Jadi kata Nabi, An-Naw Sa'ala bahwa Abdullah bin Sa'ad ini kasusnya seperti itu. Bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ma yakhillu liman imra'ati wa ya haid. Ya Rasulullah, apa yang boleh saya lakukan
saat istri saya sedang haid, nah, itu kata Nabi, laka mafaqal izar, boleh kamu melakukan sesuatu di atas sarung, yang di atas pusar ke atas, itu boleh. Kita namanya bersenang-senang dengan istri dalam keadaan haid. Nah, tapi kalau bisa ya jangan. Tapi kalau nggak tertahan, kita suami mungkin berpisah jauh, misalkan lama, nggak pengen, ya itu di antara ini yang boleh, jadi itu. Tapi bagusnya jangan. Nanti takutnya kebablasan. Masalahnya kan itu yang repot kan situ, takutnya kebablasan. Nah, tapi kalau ini boleh, itu berdasarkan hadis Abdullah bin Sa'ad rawahu Abu Dawud. Jadi ini kalau terkait tentang wanita yang sedang haid. Jadi nggak boleh al-wat'u. Wasaminul istimta'u ma baina surah wa rukbah. Ini tadi yang 8 tadi kita sampaikan, yang diantara pusar dan ini nggak boleh kita bersenang-senang di area itu. Jadi kalau di luar itu ulama ada yang membolehkan berdasarkan hadis tadi, hadis Rasulullah. Tapi kalau ini ada yang malah yang mengharamkan total, nggak boleh, baik mau area itu mau nggak boleh, karena keumuman ayat itu, fa'tazilun nisa fil mahdi wa la yataqrabuna hatta yadhurna. Jangan dekati istrimu yang haid itu hatta yadhurna, sampai mereka suci. Tapi ada ulama yang membolehkan yang tadi. Ya, namanya kadang-kadang kan kita dalam kondisi yang tidak normal tadi, misalkan ya tadi kita sebutkan jarang ketemu atau apa, yaitu cari amannya di situ. Kalau memang nggak bisa tertahankan sebagai suami istri. Jadi kata berdasarkan hadis Rasulullah tadi. Jadi yang boleh di atas itu kata Rasulullah boleh. Jadi berdasarkan hadis Abdullah bin Sa'ad. Ini tentang terkait yang haram dilakukan ketika sedang nifas sama haid. Itu 8 hal itu yang disebutkan 8 hal tadi: mengerjakan sholat, berpuasa, membaca Al-Quran, menyentuh Al-Quran, masuk masjid karena dikhawatirkan darah menetes. Tapi tadi disebutkan melakukan tawaf, ya tadi masuk masjid nggak boleh. Kalau sebentar doang karena keperluan boleh, karena tadi berdasarkan hadis riwayat Aisyah disuruh Nabi ke masjid ngambil sajadah padahal dia sedang haid, kata Nabi, inna haidutaka laysat fi yadik. Nah, itu makanya boleh. Jadi melakukan hubungan suami istri tidak boleh, terus mendekati ketubuhan antara pusar dan lutut, itu 8 nggak boleh. Lalu kita percepat sedikit ya biar cepat selesainya. Terus larangan orang yang junub, bagi orang yang junub ada 6 ya. Jadi kalau tadi orang yang haid dan nifas itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8 tadi. Kalau larangan untuk wayahrumu alal junubi, dan haram bagi orang yang sedang junub, khamsatu asya, ada 5 hal. Jadi kalau kita sedang junub itu udah nggak boleh melakukan 5 hal. Yang pertama as-sholat, nggak boleh kita sholat baik fardu maupun sunnah. Wasani qiraatul Quran, nggak boleh kita membaca Al-Quran. Jadi nggak boleh. Lain kalau misalkan baca Al-Qurannya doa-doa yang dari Al-Quran, nah itu kan kadang-kadang ada tuh potongan yang nggak apa-apa kalau itu kan niatnya doa, baca doa gitu kan, itu bukan baca Al-Quran, itu pun nggak apa-apa. Wasalisu masruwa kamlu, sama tadi, warabiu tawaf nggak sama. Yang kelima itu nggak boleh al-lubsu fil masjid. Nah tadi yang kita sebutkan, nggak boleh berdiam diri di masjid lama-lama kalau orang sedang junub. Kalau lewat doang, nah ya boleh, atau karena keperluan penting ya boleh masuk ke masjid. Seperti misalkan disebutkan dalam kitab ini, ada orang kecuali dalam keadaan darurat. Sebenarnya orang junub itu nggak boleh lama-lama di masjid. Tapi karena darurat, misalkan begini, dia orang itu ke masjid atau ke musola, ketiduran di musola di masjid, plus mimpi besar di dalam masjid atau musola. Ya kan harusnya cepat-cepat keluar kan, nggak boleh lama dalam. Tapi pas seandainya dia keluar ada bahaya. Misalkan dalam kondisi darurat, misalkan perang siaga, nanti kalau keluar masjid tempat berlindung dia bahaya, atau di luar masjid ada binatang buas yang dia keluar, misalkan ini sekedar misal, ada harimau atau ada apa yang pokoknya mengkhawatirkan. Nah, atau dalam suasana yang gimana gitu, tempat masjid tempat satu-satunya yang aman, nah itu nggak masalah. Nah itu jadi dalam kondisi yang normal memang tidak boleh berdiam diri di masjid jika kita dalam keadaan junub. Tapi kalau dalam kondisi darurat, misalkan kita tadi ada di masjid itu
Kalau kita keluar masjid, keamanan kita terancam, nyawa kita terancam, itu kita boleh. Yang tidak boleh dalam keadaan normal itu. Jadi selalu hukum itu begitu. Kalau sudah terkait dengan keselamatan jiwa, hal-hal yang sebenarnya tidak boleh bisa ditolerir, tapi sekedar untuk amannya, nggak boleh. Itu hanya kondisi darurat. Seperti kita sampaikan kan, ada bangkai haram. Tapi ketika dalam kondisi darurat, jiwa terancam, kelaparan boleh. Sama ini juga boleh ketika kita, tapi dalam kondisi tidak normal kita boleh. Jadi itu kita nggak boleh menetap di masjid. Terus yang terakhir terkait dengan orang yang berhadas, nah ini tidak boleh 3 hal. Jadi kalau kita berhadas, baik hadas besar maupun hadas kecil, nggak boleh 3 hal. Yang pertama sholat, tawaf, menyentuh dan membaca Al-Quran. Paling ini yang materi kita pada malam hari ini. Udah 8:30 juga ternyata ya, cepet banget ya. Jadi barangkali ada mau ditanyakan sebelum kita tutup, monggo. Ini nggak ada Ustadz Lundi, nggak ada siapa pesertanya. Nah, ini yang istiqomah ini. Ayo, siapa barangkali ada yang mau tanya silahkan. Kalau nggak ada kita tutup. Kayaknya jelas ini pembahasannya, nggak ribet malam ini. Udah apalagi ini memang temanya perempuan, kita laki-laki semua yang di sini. Ya, temanya perempuan ini, jamaah perempuannya nggak ada. Ada yang ditanyakan, monggo. Kalau nggak ada kita tutup kajian kita pada malam hari ini. Kalau yang tadi dia harus bersedekah, Pak. Ya, kalau udah terlanjur, utamanya bersedekah. Karena ini ada ketentuannya begitu di sini. Ya, karena melanggar aturan, ya bersedekah lah. Tapi kalau puasa itu berat. Ya, ini kalau bukan dalam keadaan puasa, udah terlanjur banyak istighfar sama sedekah gitu. Udah terlanjur ini kebobolan. Harus banyak istighfar dan sedekah gitu kalau terlanjur. Ya, ayatnya nggak boleh deket-deket. Ya, namanya jarang ketemu kebablasan, tadinya mau main-main doang kebablasan. Nah, itu repot. Harus banyak istighfar dan sedekah karena terkait dengan larangan. Jelas semua ya tadi ya? Kalau jelas kita tutup aja ya. Udah. Nah. Itu indikasinya dikatakan haid itu apakah sudah mulai ada bercak itu, apa dikatakan banyak? Nah, kalau udah ada bercak ketika dia memang waktunya sudah waktu kalau waktu perempuan haid itu kan rutin. Kalau yang normal lah ya, waktunya itu perempuan pasti tahu dah yang udah ngalamin, karena dia biarpun ada itu bercak sedikit nggak langsung sor-soran, nah itu tetap sudah masuk masa haid. Jadi kalau memang waktunya sudah waktunya gitu, biarpun sedikit itu masuk haid ya. Ada berapa warna? Kenapa? Warna darah itu ada berapa warna? Ya, kalau tadi kan disebutkan kalau darah haid itu emang agak kehitaman. Kalau darah biasa kan merah biasa, segar. Tapi kalau darah haid itu jadi aswadu muhtadamun ladzaun, jadi bahasa fikihnya itu hitam, menyala dan terasa panas gitu katanya. Dalam bahasa kitab ini saya belum nanya istri ini masalahnya. Kalau haid itu rasanya bagaimana? Tapi perempuan kalau mau haid itu kan gelisah. Ada aja dari selalu beda. Saya pernah dengar tuh ada 5 atau 7 Iya. warna darahnya. Pokoknya ya. Merah, Ya. kuning, Kuning. hingga apa? Ya, pokoknya tidak seperti darah biasa namanya darah haid. Pokoknya beda dengan darah biasa. Kalau darah biasa kan kita kan segar, darah segar, darah merah. Misalkan kayak contohnya aja yang keluar dari, mohon maaf kalau orang punya ambeien gitu kan, darah yang keluar kan merah banget, segar, darah segar gitu. Atau dalam keadaan yang orang yang bukan darah haid, darah melahirkan kan merah juga kan. Nah, jangan lain tapi merah gitu. Ya, itu darah haid itu merah hitam. Makanya kadang warnanya kalau udah mau bersih itu kan dia darah haid itu, mohon maaf, ini sebenarnya perempuan yang ini agaknya biasanya itu warna coklat kan warnanya. Ya, jadi orang haid itu kan kalau mau bersih, karena memang itu asli darahnya haid itu kan merah ke hitam-hitaman. Maka ketika dia mau habis itu kan warnanya menjadi coklat. Jadi itu bedanya kalau dengan darah biasa. Nah, itu memang darah haid itu gampang dibedakan, kalau lagi perempuan. Waktunya sudah biasanya rutin, warnanya juga beda, gampang membedakan lah perempuan kalau darah haid itu bukan. Nah, jadi
Itu ya. Ada lagi tak? Pas haji atau umroh, pasti kan jamaah itu kan ada suntik ya, penunda. Nah, ketika sampai di haram itu, kita tidak tahu itu keluar, itu dianggap istihadah atau dia itu ini ya, apa namanya, bagian dari Haid. Kan Pas kadang itu keluar ya di pas itu padahal udah disuntik suntik penunda itu, tapi keluarnya itu maaf terus-terusan apa hanya sekali, istilahnya satu tetes terus berhenti. Nah, kemarin apa case ini bukan Mas Fidian, bukan istri ya, maksudnya ada cerita itu dia sudah akan itu ternyata karena tahu bocor di Arab nih. Ya itu repotnya kalau itu hitung head emang kalau waktu-waktunya head. Kalau masa-masa itu kan Dianggap istihadah. ya kalau emang masa-masanya head ya dianggap head. Kalau masa-masanya head, tanggal-tanggalnya head. Makanya itu kan perlu, kalau sekarang kan penunda ininya biasanya suntikan ya tadi. Kalau apa emang obat. Kalau sekarang suntikan kan biar emang bisa dipastikan gitu. Tapi kalau ada orang yang tertentu bisa mengatur itu, ya ada itu bisa dia masa terhaidnya. Tapi kan kalau haji itu kan, iya haji sampai itu waktunya kan, haji itu sebenarnya sampai tanggal 13-14 kan Zulhijjah kan, ketika setelah dari jumroh itu kan. Tapi setelah terakhir kan wukuf di Arafah sama ini kan tahalul itu kan udah selesai, yang kesana kan udah, tapi sebenarnya wajibnya rukunnya udah habis. Tapi ya namanya buat itulah namanya keutamaan teknologi ya, bisa dipermudah, yaitu makanya dibolehkan kan ketika kita wajib, daripada nanti soalnya kalau kita orang Indonesia ke sono jauh-jauh mana antrinya Indonesia ada berapa puluh tahun. Kalau kita nggak mau, saya mau alami aja, biarin aja kepalanya nggak mau disuntik, biar penunda haid, malah repot sendiri jauh-jauh. Apalagi pas nanti baru mau mulai haji, tentang rukun-rukun haji belum terpenuhi, masa balik lagi tahun depan kan sayang lagi, belum tentu dapat kan. Nah makanya kan ya gitu kita ini. Jadi kalau makanya ya nanti kalau memang pas udah di ini kok ternyata masih keluar, ya kalau nggak keluarnya sor-soran terus, misalkan hanya sekali, langsung mandi aja habis itu, dihitung aja darah apa kotor istihadah. Tapi kalau memang disorot ternyata darahnya terus keluar sampai seminggu, ini berarti darah haid emang. Ya gitu aja patokannya. Ya kalau keluar netes doang sekali dong udah terus bersih, berarti emang ya efek samping dari itu dihitungnya istihadah ya, dari obat. Tapi kalau terus-terusan ya udah haid, berarti dihitungnya sebagai darah haid. Jadi kalau menetes-tetes doang terus berhenti, ya udah langsung mandi aja, kerjain yang biar kita sudah langsung dalam keadaan suci. Jadi gitu. Boleh tadi ya kita tutup taklim kita ya dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau kata-kata berkenan ada kekurangan di sana sini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.